seakan adalah Presiden Prabowo masih memberikan panggung, malah menaikkan jabatan orang-orang yang diduga terlibat korupsi sangat besar. Pak, udah suruh Bobi itu datang aja ke KPK. Biar clear di masyarakat. Jangan sampai mentang-mentang anaknya Pak Jokowi, mentang-mentang orangnya Prabowo. Nah ini, kita sepakat memberantas korupsi. Itu aja. Terima kasih. Oke. Closing statement saya berikan kesempatan pertama kali kepada Bung Edi Mulyadi karena udah pegang mic. Ya, terima kasih. Saya mau balik ke tema kita. Orang dekat ditangkap, Gubernur Bobi terancam, tanda tanya. Jadi kalau mendengar penjelasan teman kita dari ex-KPK tadi, bahwa saya ingin ulang-ulang sebagai pijakan, bahwa OTT itu tanda kutip tidak bisa diintervensi. Tapi saat pengembangan, ini baru bisa segala macam. Misalnya begini, saya ketika misalnya ketua umum presiden waktu itu ya PKS Lutfi Hasan Ishak, ya kan, uangnya konon kata si siapa namanya Fatonah akan diberikan, baru akan kan, tapi kemudian ditangkap segala macam dan sebagainya. Terus kita yang sama-sama di media waktu itu menulis ada dilarikan ke perempuan ini, ke itu, beli kasih jam, jadi terus menyebar kemana-mana. Nah, pada kasus ini pertanyaannya, orang dekat ditangkap, apakah Bobi menjadi terancam? Ini bisa tidak terancam, karena akan tadi bisa dipilih mana yang akan ditersangkakan, mana yang dia akan diusut, mana yang enggak. Nah, di sini tadi barulah masuk pada masalah kawasan merah, kawasan berbahaya. Saya nggak tahu istilah saya pas apa enggak, seperti yang beliau bilang bahwa itu tanda kutip accident. Karena sebetulnya tanda kutip lagi yang diarah adalah KPP-nya. Pejabat membuat komitmen PPK-nya. PPK-nya gitu kan ya. Begitu kepalanya dipegang, ternyata munculnya ke sini. Nah, kalau kita melihat kedekatan Topan ini jauh sebelum itu, bahkan ketika gitu dia masih camat. Untuk ukuran karir itu luar biasa. Dari seorang camat menjadi kepala dinas provinsi itu luar biasa. Dan itu pasti dibangun dengan yang disebut kedekatan tadi. Bang Said tadi mengatakan bahwa PUPR itu dia gampangkan kasirnya, penguasa. Ditambah Hasrat tadi mengatakan bahwa 71% korupsi menyangkut infrastruktur. Walaupun dia tegaskan bahwa tidak selalu PUPR. Tapi PUPR adalah pembangun infrastruktur. Nah, kalau pada kasus 2,8 miliar ini bisa jadi Bobi nggak angkat, receh banget gitu loh. Tapi kan dia jalannya panjang. Apalagi OTT itu tadi ulang-ulang bahwa itu bukan pertama kali, tapi udah kesekian ada polanya. Nah, bisa jadi kalau ini mau KPK mau fair, transparan, begitu dikembangkan, mungkin saja pada kasus jalan ini nggak nyangkut. Tapi kan dengan pengembangan tadi seperti tadi, ternyata masuk ke sini, masuk ke ini, kan banyak sekali pengembangan akhirnya justru mengungkap kotak Pandora tadi, barang-barang baru. Nah, tapi sampai di sini maka pertanyaan apakah Bobi terancam? Saya tidak yakin terancam. Terima kasih. Sekalian closing statement ya, 2 menit kurang lebih. Di closing statement saya akan meluruskan ya bahwa nggak bijak juga kalau malam hari ini kita menggiring opini ke saudara Bobi seakan-akan ada keterlibatan terhadap pembantunya ya. Kepala dinas itu kan pembantunya gubernur. Apa yang disampaikan dengan kawan kita dari KPK tadi sudah jelas. Bahwa operasi tangkap tangan itu tidak mungkin bisa diintercept. Dan kalau saudara Bobi sebagai menantu Jokowi, sebagai kader Gerindra, dan sebagai gubernur terpilih adik iparnya saudara Wapres, kalau bisa diintercept sudah diintercept dari awal. Kalau kekuasaan hari ini KPK bisa dicegat melalui kekuasaan. Dari awal maksudnya tidak ngutak-ngatik Sumatera Utara? Nggak akan diutak-atik. Udah deh, lu utak-atik aja sana, Maluku, Ambon. Artinya di sini KPK pada hari ini berjalan dengan relnya, nggak ada intervensi. Dan jelas tadi kalau ada dia di OTT itu
bisa sampai uang tersebut ke saudara Bobi, sudah berangkat barang itu. Berangkat bang barang itu. Malam itulah. Makanya berani saudara Bobi menyampaikan, saya siap dipanggil, termasuk pembantu-pembantunya kepala dinas yang ada di Sumatera Utara. Dan disampaikan Bang Kanjeng Norman tadi, bagusnya saudara Bobi juga datang. Dan sebelumnya juga saudara Bobi udah pernah datang ke KPK kok. Kalau nggak salah waktu itu setelah pelantikan ya, Bobi datang ke KPK. Nah artinya perlu kawan-kawan juga masyarakat umum tahu, KPK itu nggak bisa diintervensi. Sulit. Bisa diintervensi itu waktu itu pernah kejadian katanya waktu kejadian saudara Harun Masiku. Clear ya? Nah tapi kalau saudara Bobi ini, kalau dia Kadis PU-nya ini ditangkap, ada dari PPK-nya ini lari ke Kadis PU langsung ke saudara gubernur, selesai itu. Nah artinya udah, ini KPK sebagai aparat penegak hukum kita, ini berlaku asas praduga tak bersalah. Oke, gitu ya. Oke, baik. Silakan. Ya. Saya berpendapat ya, kasus ini sebaiknya tuh Bobi itu datang ke KPK. Atau KPK yang mengundang. Karena ini opini ini lama-lama ini makin berkembang. Kita melihat dalam berapa hari ini, berapa bulan ini, rame nggak seperti kayak ijazah palsu. Itu aja. Ijazah palsu, ijazah apa maksudnya? Ya pokoknya itu. Ya kan, sekarang ijazah palsu itu ada di mana? Ijazah yang dituding palsu, jangan salah. Nanti. Ke satu. Kedua, kita juga nggak munafik ya tentang Jokowi. Saya juga nggak suka kalau kita ngebela Jokowi, ngebela bahasa juga nggak suka saya. Dikit-dikit Jokowi biasa aja lah. Kita ini kan berteman. Saya juga ingin berteman dengan abang kita, saya Didu, sama abang kita yang lain. Walaupun kita berbeda pandangan, kita adalah satu kesatuan. Nah pendapat saya, saran saya, kalau saya ketemu Pak Jokowi lagi, Pak udah suruh Bobi itu datang aja ke KPK. Biar clear di masyarakat. Jangan sampai mentang-mentang anaknya Pak Jokowi, mentang-mentang orangnya Prabowo. Nah ini, kita sepakat memberantas korupsi. Itu aja. Terima kasih. Selamat. Ya, makasih bapak-bapak semua. Tapi ini juga harus saya ingatkan dan mungkin ke seluruh masyarakat Indonesia, jangan sampai bergeser konstruksi berpikir kita bahwa korupsi itu hanya yang besar-besar saja. Karena ini akan bahaya. Bukan itu tujuannya. Ini bahaya banget Pak. Oke. Jadi kayak misalnya kita jor-joran nih melihat ada kerugian 20.000 triliun, 100.000 triliun. Jadi selalu dicekokin tiap hari kita akan berpikir bahwa korupsi itu harus ribuan triliun. Kalau yang 100 juta, 200 juta bukan korupsi. Ada istilah itu populism law enforcement. Nah, ini yang kemudian akan menyesatkan pemahaman kita masyarakat Indonesia bahwa korupsi itu harus merugikan keuangan negara. Padahal korupsi terbesar itu ya suap. Ketika seorang pemimpin kita suap lalu kemudian dia tidak menjalankan amanahnya, padahal untuk menciptakan seorang pemimpin kita menghabiskan ratusan triliun satu orang pemimpin. Jadi ini yang kita harus camkan seluruh bangsa dan negara. Jangan ngelihat 231 juta malam itu di Mandailing Natal dan di Medan, atau 2,8 miliar di rumahnya Topan Ginting, tapi karena uang yang segitu maka seluruh bayangin kalau misalnya dia penguasa seluruh jalan-jalan di Sumatera Utara, maka seluruh jalan di Sumatera Utara akan hancur dan masyarakat tidak bisa menikmati haknya secara konstitusional untuk hidup dan bernafas di negara yang tidak korup. Itu loh Pak. Oke. Silakan. Ya, di penutup diskusi kita ini saya memang merasa ya kasus Bobi atau kasus di Sumatera Utara ya, yang digadang-gadang ada kaitannya dengan orang dekatnya Bobi dan lain sebagainya, ya biasa saja. Karena banyak sekali memang KPK sudah menangani kasus-kasus besar. Tapi dalam diskusi ini juga tadi kita mendapatkan pencerahan
Selain juga ada informasi-informasi secara jauh lebih akurat lagi bahwa sampai detik ini belum ada intervensi dari siapapun terhadap KPK. Nah ini kata kunci yang sangat penting karena selalu saja kita menstigmakan bahwa seorang yang dekat dengan kekuasaan, bagian dari kekuasaan, ketika dia tidak terjerat itu pasti karena memang dibangun konstruksi intervensinya. Nah ini kan juga tidak bisa juga begitu gitu. Bahwa memang nanti tiba-tiba Bobinya tidak terlibat. Terus mulai lagi muncul wacana, wah ini karena orangnya Gerindra, wah ini karena mantunya Pak Jokowi. Jangan begitu juga. Jangan juga kita menjolimi sesuatu yang memang secara hukum itu belum bisa juga dibuktikan apa-apa. Asas praduga tak bersalah dikedepankan. Bobi sudah coba untuk menyampaikan dia siap untuk dipanggil, datang kalau misalnya diundang. Bahkan dia di sambutannya juga menyampaikan, saya minta sekali, saya mohon sekali jangan melakukan tindak pidana korupsi, saya baru 4 bulan sudah 3 orang yang ditangkap. Nah ini ada sesal dia ketika memang bawahan dia juga akhirnya terlibat kasus korupsi. Nah kita coba berprasangka baik. Sebagai bagian dari republik ini kan baik juga kita berprasangka baik, tidak juga diseret-seret atau dibangun wacana-wacana yang seolah-olah bahwa ini selalu intervensi kekuasaan yang membuat rusak semua tatanan hukum termasuk di KPK. Nggak ada, jadi nggak ada yang mau itu dia polisi tadi aktif tidak aktif bisa diintervensi oleh turun-turun, nggak ada. Ini tadi penyidik KPK tadi mantan penyidik KPK sudah menjelaskan secara clear. Jadi publik harus tahu bahwa memang pada saat ini KPK tidak terintervensi kasus Bobi Nasution. Dan kalaupun Bobi memang tidak terjerat, itu bukan karena dia dilindungi oleh kekuasaan, tapi memang dia tidak terlibat. Itu saja. Baik. Silakan Bung Said. Saya ingin pernyataan menutup saya mengatakan, saya teringat Nabi Musa saat membawa Bani Israel mau masuk kota Kanaan, tanah harapan. Dan Bani Israel ini saking bandelnya, kau aja yang masuk duluan. Saking bandelnya. Nah, maksud saya begini, Pak Presiden Prabowo ingat bahwa negara ini hanya bisa diselamatkan kalau korupsi diberantas. Itu harus perintah Nabi Musa kayak gitu. Nah, saya menyatakan kalau dikasih nilai 1 sampai 10, kalau pidatonya Prabowo sudah 10, pidatonya tentang pemberantasan korupsi, tapi pelaksanaannya masih jauh di bawah. Nah, jauh di bawah, saya ingin katakan bahwa tadi 8 kasus korupsi yang saya sampaikan semua pada saat sampai di puncak menjadi letoy. Tidak bisa disentuh. Saya harus ulangi lagi nama-nama korupsi besar itu. Pertamina itu mendekati 1.000 triliun. Dan orang yang diduga terlibat sudah datang ke Kejaksaan Agung malam-malam. Dan yang terlibat sudah hilang yang digeledah. Bergerakkah Prabowo sebagai presiden? Nah, kedua, kasus CPO. Sogokannya saja yang ke penegak hukum 11,8 triliun. Apalagi pelakunya kita juga tahu siapa. Judi online, BTS, Antam, dan seterusnya. Nah, yang paling berbahaya sekarang adalah Presiden Prabowo masih memberikan panggung, malah menaikkan jabatan orang-orang yang diduga terlibat korupsi sangat besar. Nah itu artinya masuk ke tanah Kanaan tadi, umat yang menolak masuk malah dikasih jabatan. Umat yang menolak masuk ke tanah harapan itu dikasih jabatan. Nah umat yang menolak itu adalah orang-orang pelaku korupsi maksud saya. Nah jadi Pak Prabowo, Pak, selamatkan bangsa ini dari korupsi dan hukum pelaku korupsinya. Jangan takut, coba bayangkan Pak. Saya ini hampir tiap hari di PIK 2. Apa enggak sakit saya? Kepala desa saja enggak berani nyentuh karena tersentuh oligarki. Oligarki yang sangat berkuasa. Kepala desa. Nah itulah pernyataan saya tadi, Pak. Lepas dari proses hukum, saya minta Bobi Nasution tenang saja, karena saya yakin bahwa kalau gaya presiden masih seperti sekarang,
saya tetap praduga tak bersalah loh ya. Kalau gaya presiden sampai sekarang pasti aman. Kalau masih gaya presiden. Tapi kan bukan presiden. Ini kan kalau presiden nggak intervensi artinya KPK-nya bisa langsung mengembangkan. Oke, maksud saya. Jaksa dan seterusnya. Ya oke. Itu kan kejadian Kejaksaan Agung. Kecuali kan kalau presiden intervensi. Tapi kan presiden tidak pernah intervensi dan tidak ada. Kalau Jaksa Agung kan di bawah presiden. Kenapa tuh Pertamina kau nggak terus-terusin? Kan bisa Pak. Jadi maksud saya begini. Mudah-mudahan dugaan saya salah. Ini kan selalu dikatakan, Pak ini strategi. Ya kan itu dikatakan. Jangan sampai strategi memperbaiki bangsa ini digunakan untuk menutupi ketidakmampuan dan ketakutan melakukan penegakan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Indonesia tanpa korupsi hari ini kita katakan bak mimpi di siang bolong. Silih berganti pejabat pusat dan daerah terjerat kasus korupsi. Bisakah kita merdeka dari tikus-tikus berdasi yang menggerogoti uang rakyat tanpa nurani? Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.